Halo adik-adik, apa kabar semua? Tentu luar biasa. Hari ini kakak yang akan bercerita, tapi kakak mau satu, duduk yang rapi, duduk yang tenang. Adik-adik, masih ingat cerita tentang Musa? Iya, Tuhan berjanji kepada bangsa Israel mereka akan menempati sebuah tanah yang subur, tanah yang kaya berlimpah madu dan susunya, yaitu sebuah tanah Kanaan. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah orang untuk mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan untuk orang Israel. Dan setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau utus. Semua adalah pimpinan mereka. Kemudian Musa pun melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Musa memilih Samua dari suku Ruben. Yang kedua Safat dari suku Simeon. Yang ketiga Kaleb dari suku Yehuda. Keempat Yigal dari suku Isakar. Kelima Hosea dari suku Efraim. Keenam Palti dari suku Benyamin. 7 Gadiel dari suku Zebulon. 8 Gadi dari suku Yusuf. 9 Amiliel dari suku Dan. 10 Setur dari suku Asyer. 11 Nahbi dari suku Naftali. Dan 12 Guel dari suku Gad. Itulah nama-nama orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Kemudian Musa pun memanggil Hosea dari suku Efraim dan menamai dia Yosua. Kemudian Musa pun berkata, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya itu kuat-kuat atau lemah? Yang kedua, apakah mereka sedikit atau banyak? Apakah kotanya baik atau tidak? Apakah tanah di sana subur atau tidak? Dan jangan lupa ya, bawalah sedikit hasil negeri itu. Dan mereka pun segera pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob. Ke jalan menuju Hamat, mereka berjalan melalui tanah Negeb. Lalu sampailah mereka ke Hebron. Adik-adik, tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong oleh orang Israel. Dan mereka juga membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan seluruh umat Israel di Kades, padang gurun Paran. Mereka pun membawa kabar-kabar hasil pengintaian mereka dan memperlihatkan juga hasil negeri itu. Akhirnya mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Nah, inilah hasilnya. Hanya orang-orang di sana itu kuat-kuat dan kotanya itu
berkubu-kubu, banyak sekali benteng-benteng. Dan sangat besar benteng-bentengnya. Juga kami melihat ada orang yang tinggi besar dan badannya seperti raksasa. Wow, besar sekali mereka. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Tidak, kita harus maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan mereka. Tanah ini dijanjikan oleh Tuhan dan akan diberikan Tuhan kepada kita. Ia pasti menepati janjinya. Kita akan tetap maju dan kita pasti akan mengalahkan mereka. Tuhan pasti akan menolong kita semua. Tetapi adik-adik, orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan Kaleb kata, kita tidak dapat mengalahkan bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ternyata bangsa Israel menjadi takut. Mereka khawatir. Mereka kalah. Mereka lupa akan janji Tuhan. Mereka di sana takut mati. Dan mereka marah-marah kepada Musa. Padahal Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memberkati mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan akan menolong mereka dalam memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Nah, adik-adik, ada pembelajaran dari cerita kita hari ini. Ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami kekhawatiran atau masalah dalam hidup kita, serahkanlah semua kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Dan yakinlah bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita. Dan Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi masalah. Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi ketakutan dan kekhawatiran atau permasalahan yang kita hadapi. Ingat, janji Tuhan pasti Dia akan tepati. Janji Tuhan pasti Dia akan menolong dan memberkati kita, anak-anaknya. Percayalah dan yakinlah bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Amin, firman Tuhan.